Tuh lihat kawan-kawan, susunya aja besar. Kalau misalkan susunya besar, otomatis nanti anak-anakannya juga pasti cepat besarnya, karena anak-anakan itu tergantung dari air susu indukannya. Kalau indukannya itu susunya besar seperti ini, otomatis anak-anakannya juga cepat besarnya itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel. Yang kali ini saya sedang berada di kandangnya Kang Sarip. Nah kawan-kawan semua, waktu kemarin di kandangnya Kang Sarip, bibit super jumbonya habis melahirkan ada 2 ekor ya. Nah jadi yang bibit 2 itu pada melahirkan anaknya masing-masing punya 2 ekor anakan. Jadi domba yang supernya nih, di sini bibit paling andalan ya. Jadi kalau misalkan bibit super itu udah pasti anaknya juga jumbo, cepet besarnya. Jadi nggak kayak domba-domba yang kayak biasa-biasanya. Nah ini dombanya sangat besar. Nah kita lihat ya, kita cek, kita sambil lihat-lihat ke kandangnya Kang Sarip. Oke, kita kawan-kawan langsung aja. Kang, dombanya ini ya di mana Kang? Yang kemarin habis lahiran. Oh, itu sebelah situ. Waduh, yuk kawan-kawan kita lihat bareng-bareng seperti apa sih dombanya nih. Kita lihat anakannya. Nah, ini kawan-kawan dombanya yang kemarin lahiran. Nah, ini dia. Baru 3 hari dombanya udah besar-besar sekali nih. Nah, ini bibit yang satu. Nah ini satu lagi nih tuh. Ini pas lahiran bareng apa gimana Kang? Iya, pas lahiran itu bareng. Oh bareng. Pokoknya jadi... sih harinya sama, itu pas lahiran kan pagi. Iya. Nah waktu sorenya itu udah keciri. Kalau bibit mau lahiran biasanya makannya itu rakus. Iya. Nah terus biasanya itu maksudnya nggak agresif loh. Kalau ini kan biasanya domba-domba yang ada di kandang saya itu kalau mau lahiran itu satu, ciri-cirinya itu kadang-kadang makannya nggak rakus. Yang kedua agresif, dalam arti selalu cari keamanan buat apa, buat tersendirinya loh, begitu. Nah pas itu saya langsung turunin dari kandang tuh, takutnya malam nggak ketahuan lahiran. Nah takut itu anakannya kakinya tuh masuk ke lubang-lubang yang maksudnya apa ya, lantai iya, bawahnya tuh. Iya, di tatakannya ya, jadi diturunin ke bawah. Iya, diturunin dari kandang. Iya, kalau misalkan bibit mau lahiran pasti di bawah ya Kang ya. Iya. Oh jadi udah tahu ya bibit mau lahiran. Nah ini kawan-kawan semua, ini anak-anakannya nih. Ini anakannya jantan apa betina nih Kang? Kalau sebelah situ jantan semua. Nah ini jantan semua. Kalau yang ini Kang? Yang ini sejodoh jantan sama betina satu. Ini. Betina sama jantan nih kawan-kawan. Nah ini udah segede ini ya. Tuh lihat, ini bibitannya ini besar sekali. Ini bibit super di kandang yang Sarip. Ini bibit andalan di kandang sini ya. Kalau misalkan pas lahiran udah pasti anakannya besar-besar. Kita lihat dari atas tuh kayak gini penampakannya. Nah ini jaminan anakannya ini besar-besar sekali. Waktu kemarin aja umur udah sebulan apa 2 bulan, waktu pas lahiran tahun kemarin ini anakannya besar-besar sekali. Nah ini sekarang beranak lagi, padahal anakannya 2 tapi cepat sekali besarnya ini. Nah ini bibitnya. Tuh bibitnya ya, beda ya dengan bibit-bibit biasa. Kalau bibit super ini udah pasti bobotnya juga ya besar, posturnya juga tuh kan besar juga. Kita lihat dari samping. Nah ini anakannya nih tuh. Padahal ini baru 3 hari. Ya udah panjang, tinggi.
Nah, seperti ini. Jadi kawan-kawan, nah ini anakannya. Biasanya nih kawan-kawan, kalau anakan di kandang Sarip nih, biasanya cepet lakunya, biasanya rebutan sih. Nah, ini anakannya kan kalau di sini biasa jual anakan biasanya kalau habis udah sapen masuknya. Jadi udah nggak nyusu sama indukannya dijual. Tapi kalau misalkan masih menyusu, di sini sih nggak dijual, soalnya masih menyusui. Tapi kalau misalkan ada yang pengen anakannya, paling ya nanti kalau misalkan udah lepas menyusui. Nah, seperti itu. Di sini juga menjual anak-anakannya. Barangkali kawan-kawan butuh turunannya juga bisa. Langsung pesen aja, nggak apa-apa. Nah, ini karena kalau materi itu yang bagus pasti dari indukan sama pejantannya. Kalau buat ternak ya, kalau misalkan buat breeding, karena yang kita butuhkan itu anakannya kan pengen yang besar-besar. Nah, jadi indukannya itu memang harus besar juga. Kalau misalkan indukannya biasa ya nanti anakannya juga akan biasa-biasa aja. Jadi kalau misalkan kawan-kawan semua pengen ternak ataupun ya breeding, nah itu harus memilih pejantan dan betinanya memang harus besar-besar juga. Jangan yang asal-asalan. Jadi karena pengaruh juga sama keturunannya biar bagus-bagus. Jadi kita gimana caranya nyari bibitan itu yang badannya itu besar, yang super. Jadi biar enak nanti pas anakannya itu lahir, anakannya juga ngikutin kayak indukan dan jantannya. Nah, seperti itu. Kawan-kawan, kita lihat dari sisi sebelah sini ya. Kita lihat seperti apa penampakannya. Nah, ini tuh. Tadi kan sebelah sana ya. Nah, kita ganti posisi sebelah sini. Nah, tuh ya. Dombanya. Tuh, lihat kawan-kawan. Susunya aja besar. Kalau misalkan susunya besar, otomatis nanti anak-anakannya juga pasti cepat besarnya, karena anak-anakan itu tergantung dari air susu indukannya. Kalau indukannya itu susunya besar seperti ini, otomatis anak-anakannya juga cepat besarnya itu. Nah, seperti ini. Terus indukan nih, saya sarankan pilihlah indukan yang besar dan sayang sama anaknya kalau mau buat ternak. Jadi biar enak, jangan sampai kita punya indukan yang gak sayang sama anaknya. Nah, ini anakannya nih, tuh bagus-bagus kan. Tuh liatin anakannya. Kalau anakan seperti ini susunya besar, otomatis 1 bulan juga, wah ini udah pasti tinggi, udah pasti cepet besarnya dan tingginya juga cepet. Tuh beda kan sama domba-domba yang biasa, karena tergantung dari indukan dan pejantannya. Tuh seperti ini. Tuh lihat lagi menyusui. Nah, tuh kalau milih indukan yang seperti ini tuh menyusuinya. Nah, kalau misalkan indukan yang susunya besar itu kan pasti kenyang anakannya kalau menyusu itu. Nah, ini tuh, ini ganteng-ganteng, soalnya ini jantan semua nih, 2 ekor, bagus-bagus, warnanya putih. Nah, ini bagus nih. Tuh, ini bakalan jadi domba yang super lagi nih anakannya, walaupun masih kecil tapi udah kelihatan kalau misalkan calon-calon domba yang super nih seperti ini. Dari badannya tegak, tuh, kakinya juga besar. Tuh seperti ini kawan-kawan. Tuh liatin, dari badannya panjang, tinggi. Wah, ini ya mantap sekali nih. Bulunya juga Bulunya halus. bagus.
Oke kawan-kawan semua, nah ini adalah indukan-indukan yang ada di kandangnya Kang Sarip ya. Jadi seperti ini indukannya super jumbo. Nah buat kawan-kawan semuanya yang udah pada menonton, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tetap mengikuti channel YouTube kami yang insya Allah videonya sangat bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan yang udah bergabung pada channel YouTube kami, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.